Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tamsiruddin dari UPTD SMP Negeri 1 Parepare. Kali ini kita akan membahas tentang cara membuat media pembelajaran interaktif dengan Quizizz. Ini adalah salah satu contoh akun Quizizz saya. Dengan Quizizz kita bisa membuat kuis ataupun presentasi pembelajaran interaktif. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita login atau membuat akun terlebih dahulu di Quizizz. Yaitu yang pertama, silakan buka tab Google Anda, ketik quizizz.com. Nanti akan muncul laman awal dari quizizz.com. Nah, ini lamannya, tampilan awalnya. Klik get started atau mulai. Kemudian kita akan diarahkan untuk sign in menggunakan Google ataupun Microsoft. Kali ini kita akan menggunakan akun Google. Nah, dia akan mengalihkan kita kepada akun Google yang ada di komputer kita masing-masing. Saya menggunakan akun ini. Kemudian silakan, sini sudah masuk. Sebelumnya tadi ada muncul password, ya masukkan password Anda. Nah, kita akan pilih di sini ada 3 pilihan, ada school, business, dan personal use. Penggunaan pribadi kita gunakan school karena kita mau menggunakan dalam pembelajaran. Nah, kita pilih sebagai teacher atau guru. Nah, ini adalah tampilan awal dari laman Quizizz, akun Quizizz kita. Ini beberapa pemberitahuan. Ini diklik titik 3 untuk melihat pemberitahuan lainnya. Ini adalah nama akun kita, ini masih basic, bisa di-upgrade ke super. Ini ada beberapa fitur-fiturnya, ada create Quizizz atau quiz. Oke, kita pilih create quiz. Anggaplah kita mau membuat kali ini tentang surat pribadi dan surat dinas misalnya. Oke, ini ada jenis-jenis mata pelajarannya, silahkan pilih. Kita cari di sini bahasa Indonesia, karena nggak ada kita pilih other. Kemudian klik next. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi ini ada pilihannya. Kita bisa teleport dari quiz library atau perpustakaan quiz. Artinya kita bisa menggunakan quiz orang lain yang sudah ada di Quizizz, atau kita bisa membuat pertanyaan baru dengan 5 pilihan soal. Yang pertama ada multiple choice atau pilihan ganda, bisa 1 jawaban benar atau beberapa jawaban benar. Kita bisa buat polling atau survei, bisa mengisi titik-titik dengan jawaban singkat, atau pertanyaan terbuka atau essay, dan bisa juga menggambar. Nanti saya berikan contohnya satu persatu. Kita gunakan yang pertama multiple choice. Kita buat soal multiple choice, jadi kita bisa memasukkan gambar, audio ataupun video untuk akun super. Kalau untuk akun basic seperti ini kita hanya bisa memasukkan gambar. Kita misalnya mengambil yang pertama tentang surat. Ini surat pribadi adalah nama. Oke, misalnya kita tulis pertama atas nama instansi, yang kedua misalnya atas nama organisasi, yang ketiga misalnya atas nama diri sendiri.
surat pribadi, maka yang benar adalah atas nama diri sendiri. Oke. Dalam kuis dia bisa mengambil 5 opsi jawaban. Karena kita di sini jenjang SMP, maka kita menggunakan 4 saja atau sampai D. Di sini kita bisa atur waktunya ada 30 detik. Kita save. Nah, ini bentuk soalnya 30 second. Kalau mau ubah tinggal klik di sini. Kita ambil yang standar saja 30 detik. Selanjutnya kita mau ambil yang kedua. Kita masih gunakan pilihan ganda, tapi dia pilihan gandanya yang terdiri atas beberapa jawaban. Yang termasuk ciri-ciri ciri-ciri. Oke, tidak menggunakan kode surat. Misalnya yang kedua ditulis atas nama lembaga. Tambah misalnya yang ketiga bahasanya formal. Oke, yang ketiga formatnya bebas. Nah, kita mengambil dua jawaban misalnya ini tidak menggunakan kode surat dan formatnya bebas. Oke, kita simpan. Nah, ini ada dua jawaban benar. Sepertinya belum terklik tadi, kita edit dulu. Oh, ini multiple choice. More than. Kalau kita mau kasih dua jawaban, jadi klik ini more than one correct answer, artinya ada lebih dari satu jawaban. Oke, selanjutnya kita ke soal yang ketiga. Klik communication. Kita buat dulu yang isi titik-titik. Misalnya surat yang ditulis atas nama lembaga di sini. Oke, kita tuliskan jawaban benarnya di sini. Surat dinas. Dan isi yang singkat ada huruf kecil saja. Oke, kita save. Nah, ini modelnya seperti ini. Selanjutnya kita membuat yang pertanyaan terbuka. Ini esai misalnya. Jelaskan perbedaan mendasar
nanti siswa akan menjawab dan itu akan terbaca benar, nanti akan diperiksa secara manual. Jadi ini ada 3 menit. Oke, sepertinya cukup untuk pertanyaan seperti itu. Selanjutnya kita buat pertanyaan yang baru dalam bentuk polling atau angket lah istilahnya. Misalnya bagaimana pendapat Anda tentang penggunaan modul. Di sini kita gunakan modul Lamaca karena kebetulan saya menggunakan modul namanya modul Lamaca dalam pembelajaran. Sangat menarik. Misalnya sangat tidak menarik. Nanti kita akan bisa melihat refleksi dari siswa kita tentang metode ataupun media yang kita gunakan dalam pembelajaran. Sudah dalam bentuk polling, kita buat dalam bentuk draw, gambar. Nah, dia modelnya seperti ini. Anggaplah misalnya kita mau siswa mengidentifikasi ciri unsur-unsur, misalnya surat pribadi, surat dinas. Kita ambil gambar dari galeri. Kita ambil dari picture. Sini kita akan ambil salah satu contoh surat. Nah, kita ambil yang ini. Tunjuknya kita misalnya di sini menggunakan lingkarilah 2 bagian surat dinas. Oke, nantinya siswa akan melingkari bagian-bagian misalnya kop ataupun perihal dan sebagainya. Oke. Jadi sudah ada 6 pertanyaan. Nah, kita di sini bisa menambahkan pertanyaan baru. Saya mengambil teleport. Teleport ini adalah kita mengambil kuis atau soal dari guru lain yang sudah ada di Quizizz. Nah, kita ambil, tinggal ketik kata kuncinya surat pribadi dan surat dinas. Ya, kita tinggal klik search atau cari, nanti akan muncul. Nah, seperti ini. Dia akan mencari dari perpustakaan surat pribadi dan surat dinas yang ada. Oke, kita ambil, kita klik satu misalnya. Nah, ini ada beberapa contoh soal, tinggal kita menentukan kira-kira yang mana ini yang mau kita ambil. Nah, kita misalnya ambil yang ini. Salam pembuka yang lazim digunakan pada surat dinas adalah, tinggal kita klik add question. Nah, otomatis dia akan muncul di pertanyaan yang kita selanjutnya. Saya close dulu ya teleportnya. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ya, ini tadi soal yang kita ambil dari teleport tadi. Oke, kalau sudah kita tinggal save. Oke, tinggal tentukan misalnya ini ada tentang surat pribadi dan surat dinas. Bisa kita ambil foto dari galeri untuk sampul soal nantinya. Oke, ini ada contoh gambarnya, tinggal kita buka. Ini kan bahasa Indonesia, jadi kita gunakan bahasa Indonesia saja. Kemudian grade-nya kelas berapa, anggaplah ini materi tentang kelas 7, bisa sampai kelas 7 ataupun grade di atasnya, kita ambil sampai usia 12 tahun lah.
Nah, ini bisa kita atur apakah untuk publik atau privat. Nah, saya gunakan yang publik, artinya semua orang bisa mengakses soal ini. Dia akan tersimpan. Nah, ini dia kuisnya yang sudah dibuat. Ada pertama tadi 1 jawaban, kemudian yang soal kedua 2 jawaban, 4 pertanyaan terbuka, 5 ada polling, 6 ada yang menggambar, multiple choice. Oke. Untuk memberikan kuis ini kepada siswa, tinggal kita pilih apakah kita menggunakan live quiz, artinya kuisnya secara langsung, ataupun bisa menggunakan mode pekerjaan rumah. Saya biasanya menggunakan media mode pekerjaan rumah. Jadi tinggal nanti diatur waktunya kapan kira-kira deadline-nya. Saya mengambil yang paling terakhir 20. Kemudian ini kalau untuk yang super dia tanpa deadline. Nah, ini juga bisa ditautkan ke Google Classroom. Bergantung keinginan Bapak Ibu. Tinggal di assignment ditugaskan. Nah, nanti akan ada laporan kuisnya di sini. Untuk mengetahui hasil dari kuis yang telah dibuat tadi, seperti itu. Ini kalau misalnya Bapak Ibu ingin copy linknya dan bagikan ke grup WA bisa juga, atau bisa dengan menggunakan kode. Ini kodenya, atau bisa diteruskan ke Google Classroom dan lain-lainnya seperti ini. Oke, demikian penjelasan saya tentang cara membuat kuis dengan media Quizizz. Mudah bukan? Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.